Sebuah pertandingan akan segera dimulai. Namun salah satu pemainnya belum datang. Pelatih tim itu pun kebingungan. Seorang nenek menginginkan cucunya untuk menggantikannya. Pelatih meragukan hal tersebut. Bagaimana bisa seorang bocah kecil dan kurus bermain sepak bola? Namun nenek ini tetap bersikeras. Dia bisa lari secepat peluru. Pelatih menanyakan posisi apa yang bisa dia mainkan. Bocah itu nampak sangat yakin. Semua posisi. Pelatih tidak punya pilihan selain membiarkannya mencoba. Bocah itu lebih pendek dari yang lain. Pelatih tidak berharap banyak, tapi pelatih pun mulai bersemangat. Karena bocah itu dapat melewati beberapa pemain dengan mudah. Tidak butuh waktu lama bagi bocah itu untuk mencetak gol. Suara para penonton pun bergemuruh. Tidak ada yang mengira bocah kecil itu sangat berbakat. Bahkan sang pelatih memohon pada neneknya untuk memintanya berlatih bersama setiap sore. Saat itu tak ada yang tahu nama Leo Messi di tahun-tahun berikutnya akan dikenal di seluruh dunia. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa yang membawa Messi ke dunia sepak bola adalah neneknya. Ketika Messi baru berusia 6 tahun, neneknya percaya bahwa Messi akan menjadi pesepak bola terbaik di dunia. Messi pun berusaha mengabulkan harapan neneknya. Sejak kecil, dia telah mencintai sepak bola. Di lapangan hijau, Messi tak terhentikan. Saat itu Messi terkunci di kamar mandi. Dia tidak punya pilihan selain memecahkan kaca jendela untuk keluar dari ruangan itu. Messi kecil berlari untuk hidupnya. Dia akhirnya tiba sebelum pertandingan berakhir. Saat dia tiba, timnya sudah ketinggalan 2 gol. Hanya tersisa 20 menit untuk mengubah keadaan. Pelatih segera memasukkan Messi. Begitu bocah berbakat ini muncul, keadaan pun mulai berubah. Gocekan demi gocekan, serta tembakan ke gawang lawan, membuat Messi dapat mengubah kedudukan. Dia berhasil membawa kemenangan bagi timnya. Sebagai hadiah, masing-masing dari mereka mendapat sepeda. Namun, keesokan harinya, sepeda Lionel dirampas oleh 3 orang anak yang lebih besar darinya. Lionel Messi tidak takut, tapi dia terlalu kecil. Akhirnya, dia pun pulang dengan bekas luka di tubuhnya. Terlepas dari keterampilan Messi di lapangan hijau, tapi dia cukup payah ketika bermain game di rumah bersama teman-temannya. Mereka sangat ritualistik. Sebelum bermain, mereka harus mengenakan jersey andalan mereka. Dan Messi selalu memilih jersey yang sama, jersey Barca nomor 10. Saat itu, dia tidak akan menyangka angka dan seragam itu akan menjadi nomor eksklusifnya dan akan memberinya kehormatan besar. Kejutan lainnya adalah gadis yang langsung membuatnya jatuh cinta ini akan menjadi istrinya di kemudian hari. Bakat Messi di lapangan hijau semakin menakjubkan. Tapi kemudian datang berita mengerikan. Dia didiagnosis menderita penyakit langka. Messi muda didiagnosis menderita defisiensi hormon pertumbuhan, atau bisa disebut juga dengan dwarfisme. Jika tidak diobati, dia tidak akan bisa tumbuh. Kata-kata ini terus terngiang di benaknya. Apakah saya bisa bermain sepak bola? Meskipun saat itu keluarganya dalam keadaan yang sulit, sang ayah tetap memutuskan untuk memberikan suntikan hormon secara teratur. Mimpinya bermain sepak bola membuat kondisi Messi semakin membaik. Saat itu usianya baru 11 tahun. Tanpa disangka-sangka, krisis ekonomi melanda Argentina dan membuat ayahnya kehilangan pekerjaan. Itu adalah situasi yang sulit bagi keluarga yang sudah terpuruk. Keluarganya tak lagi mampu menanggung biaya pengobatannya. 2 tim yang menjadi harapan keluarga itu adalah River Plate dan News Old Boys. Dengan tegas menolak permohonan sang ayah. Menurut pendapat mereka, penderita dwarfisme tidak memiliki masa depan. Di tengah keputusasaan, Barca memberi penawaran untuk mengubah hidup mereka. Messi dan ayahnya pergi ke Barcelona, tepatnya ke La Masia. Saat itu Messi baru berusia 13 tahun. Dia kurang cocok dengan yang lain. Bagi timnya dia hanya anak-anak. Tapi di lapangan hijau, bakat Messi mengejutkan semua orang. Para pemain dan pelatih menyebut namanya Lionel Messi. Pihak manajemen Barca langsung melihat bakatnya. Mereka melihatnya sebagai bintang masa depan. Kemudian pihak manajemen pun membiayai pengobatan Messi. Dengan bantuan Barcelona, pertumbuhan tubuh Messi semakin baik. Meskipun tak tumbuh menjadi raksasa, dia mencapai ketinggian 1,7 meter. Tingginya melampaui Maradona. Di usia 16 tahun, bakat Messi untuk pertama kalinya dipromosikan ke tim utama. Saat itu, timnas Argentina tidak melirik Messi sedikitpun. Pelatih timnas mendapat saran untuk merekrut Messi. Namun pelatih menolaknya. Hingga saat dimana pelatih melihat video pertandingan Messi, dia benar-benar tercengang. Baik kecepatan, kontrol bola, ataupun tembakannya menunjukkan bakat terbaik. Pelatih pun yakin. Dia segera menghubungi AFA, Asociación del Fútbol Argentino. Dia tahu bahwa jika terlambat, Messi akan berbalik ke Spanyol. Federasi Sepak Bola Argentina menanggapinya dengan sangat serius. Hanya dalam waktu 40 menit mereka menghubungi ayah Messi.
Sejak saat itu Messi bermain untuk Argentina. Di tim pertamanya, dia sulit untuk beradaptasi. Messi yang baru berusia 16 tahun, terkucilkan, sampai seorang pria datang dan mengubah situasi Messi. Orang itu adalah Ronaldinho. Dia memperlakukan Messi seperti adiknya sendiri. Gol pertama Messi di Barca adalah pemberian Ronaldinho. Saat selebrasi, Ronaldinho menggendong Messi. Itu juga menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi para penggemar sepak bola. Sejak saat itu, Messi benar-benar mendapat tempat di tim utama. Dia bangkit dengan cepat. Jika seseorang bertanya siapa pemain terbaik di dunia, dia adalah jawabannya. Leo Messi, Leo Messi. Messi. Messi, Messi. Dengan kepergian Ronaldinho, Messi, pada usia yang ke-21, menjadi pemimpin baru Barcelona. Sejak saat itu, dunia sepak bola memasuki era baru. Era Messi, di bawah bimbingan mentornya Guardiola. Messi menjadi jantung Barcelona. Di musim pertamanya, dia berhasil membawa timnya memenangkan Copa del Rey, La Liga dan Champions League. Keajaiban itu berlanjut, Barca memenangkan UEFA Super Cup, Supercopa de España, FIFA Club World Cup. Kemenangan dalam 6 kejuaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keajaiban dari tim Barcelona. Lionel Messi juga menciptakan keajaibannya sendiri. Dengan 6 penghargaan Ballon d'Or, 6 kali menjadi pemain terbaik dunia FIFA, 6 sepatu emas Eropa, dan 8 sepatu emas La Liga. Bocah dari latar belakang sederhana ini, dengan bakat dan tekad untuk mengubah nasibnya, akhirnya menjadi pemain bola terkemuka, dan berdiri di puncak kejayaan. Pencapaian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi hidupnya memiliki penyesalan terbesar. Seseorang pernah bertanya kepada Messi, mana yang akan dia pilih, 6 Ballon d'Or atau Piala Merit? Tidak ada keraguan bahwa pilihannya adalah yang terakhir. Kejuaraan dunia, Piala Dunia 2014 di Brasil. Messi yang berusia 26 tahun memimpin tim nasional di turnamen. Kemenangan 2-1 atas Bosnia dan Herzegovina. Kemenangan Piala Dunia atas Iran. Gol kunci untuk mengalahkan Nigeria. Asis yang memenangkan pertandingan di final ke-8. Gol Lionel Messi. Dia berhasil membawa Argentina ke final. Hanya 1 langkah lagi dari Copa Libertadores. Tapi mimpi itu hancur. Gerd, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-113, mencetak gol kemenangan. Argentina kalah di final. Final yang sama, final Piala Amerika 2016. Messi gagal mengeksekusi penalti pertama dalam adu penalti. Sekali lagi, mimpi Copa Amerika berakhir. Seorang manusia super terjatuh. Dia menjadi orang berdosa, mendapat banyak tuduhan dalam waktu yang lama. Akhirnya, dia putus asa dan pensiun dari timnas Argentina. Pahlawan sejati. Jangan mudah putus asa. Pahlawan sejati. Saat dibutuhkan, jangan pernah menolak. Kualifikasi Piala Dunia 2017. Para pahlawan keluar tanpa berpikir panjang. Kekuatan satu orang untuk memimpin tim keluar dari permainan. Setelah 4 tahun, tim kembali ke panggung dunia. Tahun itu bisa menjadi tahun untuk mewujudkan mimpi itu. Tapi pada akhirnya mimpi itu hancur lagi. Pahlawan tunggal meninggalkan stadion sambil menangis. Meskipun harapan telah hancur, tapi pria sejati tidak akan pernah jatuh. Bahkan jika ada banyak halangan merintang, mereka akan berjuang keras dan menerobosnya. Piala Amerika 2021, Piala Dunia Qatar 2022. Seorang pria harus memiliki mimpi. Ketika Anda kehilangan sesuatu, Anda harus mengambilnya sendiri. Dengan mimpi di hati dan kakimu, berdirilah tegap dan tetap tegak.